Oke, saya nggak mau kehilangan momentum ketika kita semua sudah ikut Bible Camp dengan semangat dan Pastor Paul sudah mengajarkan dengan sangat baik dan saya yakin dan percaya Tuhan menyingkapkan banyak hal untuk kita. Walaupun hal itu kelihatan berulang, saya paling suka, saudara. Mengapa? Karena hal berulang itu sebenarnya mempermudah kita. Tuhan sebenarnya tidak pernah mau buat kita sulit dalam hidup. Tapi kita merasa tidak puas kalau terlalu sederhana. Kita suka kelihatan pinter, ya kan? Kita pengen sesuatu yang baru, kita bilang baru gitu ya. Padahal tidak ada yang baru di bawah matahari. Kenapa kita mau cari yang baru? Carilah matahari yang baru. Karena di bawah matahari itu mungkin ada yang baru lagi. Tapi matahari yang satu ini, selama kita di bawah matahari yang masih itu juga, maka tidak ada hal yang baru. Amin. Ya, jadi termasuk apa yang Pastor Paul ajarkan itu sebenarnya merupakan satu pola. Sehingga saya nggak mau kehilangan momentum ketika kita sudah belajar hal itu, kita dengan segera melupakannya, saudara. Maka saya ingin membahas sedikit ya, khotbahnya sederhana, singkat saja karena kita mau memberangkatkan saudara kita kan. Saudara sudah tahu siapa itu kan? Siapa itu? Siapa mana orangnya? Nah jadi saya akan memberikan ruang sedikit dan waktu sedikit untuk kita mendoakan saudara kita nanti pada saat beliau sudah berangkat dari kota Medan, beliau memenuhi panggilannya ya dan kita akan mendengarkan kabar baik ya dari beliau. Amin. Nah, jadi gini. Kok jadi ke sana ya? Bible Camp itu yang paling kita ingat bahwa ada pola di mana Pastor Paul mengajarkan tentang perjanjian lama, ya kan, 39 kitab, kemudian ada Injil 4 kitab, kemudian ada 23 buku lagi, itu ada di sebagai perjanjian baru, begitu. Kemudian kita juga diberitahu bahwa ternyata roh kita itu sebenarnya sempurna ketika kita terima Yesus. Waktu kita belum terima Yesus, roh kita tidak aktif atau kita katakan mati atau tidur. Makanya disebut mati, orang yang rohnya belum dihidupkan, belum dibangkitkan oleh karena pekerjaan Kristus yang dia belum terima. Ketika dia terima, maka roh dia bangkit dan langsung tidak pakai waktu. Karena roh itu baru. Begitu bangkit ya sudah, rohnya sudah hidup gitu loh. Enggak bisa lagi dipanasin, rohnya dipanasin kayak makanan kan. Aduh udah dingin rohku, ya kan. Kayak makanan, kemarin udah didoakan ya kan makanannya, tapi belum sempat ku makan. Aduh udah 2 jam ku letakkan. Waktu mau makan lagi, doakan dulu biar panas. Oh itu panasin makanan, bukan mendoakan. Kalau doa sekali cukup kan gitu kan untuk makanan, terima kasih, makan gitu loh. Kalau ke pending sebentar, ya lanjut aja makan gitu loh. Tapi kalau dingin kita panasin, tapi roh kita nggak kayak gitu saudara. Ya kan, walaupun saudara pasti dalam memori ada ayat biarlah rohmu menyala-nyala kan gitu kan. Berarti kan bisa kita panas-panasin pastor. Kalau bicara rohnya menyala, itu kan bukan berarti rohnya mati. Biarlah rohku hidup-hidup kan bukan. Maksudnya kan supaya saudara bersemangat gitu loh. Bukan berarti rohnya lagi mati, padam. Hidupkan lagi, tambah api, tambah minyak biar dia lebih bernyala lagi. Bukan seperti itu, tapi roh itu sempurna. Kenapa bisa sempurna? Karena dia bersatu dengan Roh Kudus. Amin. Dan itu sudah secure, itu sudah aman, itu sudah nggak bisa diganggu gugat, itu sudah final, nggak bisa lagi diganggu gugat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan jiwa, bagaimana dengan tubuh? Ternyata jiwa kita itu perlu diubah. Betul kan? Masih ingat kan? Nah ketika jiwa itu tidak mengalami perubahan, kata orang, kok kamu udah jadi orang Kristen, nggak ada perubahan ku tengok. Bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Sebelumnya aja udah sombong, kali ini lebih sombong lagi. Kenapa? Katanya dosa nggak dihitung lagi. Waduh, dulu aja udah banyak berdosa. Begitu terima Yesus nggak dihitung dosanya, lebih puas-puasin untuk berdosa lagi. Itu berarti nggak mengalami perubahan dalam pola pikir kita, pemahaman kita, kan begitu. Nah kalau tubuh bagaimana? Kalau tubuh itu nggak banyak masalah, Pastor Paul bilang begitu, masih ingat? Saya sangat ingat karena saya yang terjemah. Makanya saudara kalau ditugaskan menerjemahkan, itu posisi paling strategis untuk mengingat khotbah. Ya. Mungkin kita perlu bikin khotbah bahasa Batak kali? Ya bisa. Sayang ya pembicara bahasa Batak kita sudah mau berangkat ya, aduh. Saya khotbah bahasa Indonesia terjemahkan dalam bahasa Batak kan gitu ya. Nah jadi
di dalam jiwa, masih ingat nggak ada 5 elemen? Apa itu yang pertama? Udah 5 itu. Ada memori, ada intelek, kepintaran kita untuk menganalisa, ada imajinasi, menghayal kan, membayangkan. Oke. Kemudian ada emosi yang perasaan kita. Setelah dengar informasi ini, apa yang bergejolak? Nah, itu. Atau kita dalam hati, apa yang kita rasakan gitu ya. Baru yang terakhir adalah kehendak. Memori udah tadi. Yang terakhir kehendak. Yang 4 elemen, ya kan, karena kita punya memori masa lalu, kita juga pintar menganalisa, kita juga pintar berimajinasi, kemudian kita ada perasaan yang muncul, akhirnya kita putuskan sesuatu, itulah kehendak. Setelah kita putuskan, tubuh kita mengeksekusi. Tubuh kita kan gerak. Kalau misalkan kita, rasanya lapar ini, cocok kali kalau Indomie kita masak, dingin-dingin ya kan, ini Indomie kuah, wah panas-panas, hangat-hangat membayangkan, wah aromanya belum dimasak loh, aromanya udah kerasa. Akhirnya kita punya kehendak yang tidak bisa ditunda, yaitu makan Indomie. Harusnya pakai saksang lagi. Ada memori soalnya. Makanya hari ini saya mau sharing dengan sederhana, ada 2 Adam yang di-challenge atau dicobai, diganggu, dites, diuji ya, diuji 2 Adam, saudara. Saudara nggak usah jadi Adam ketiga. Kenapa? 2 Adam ini cukup, saudara, untuk kita petik, ya kan? Karena itu pola. Coba kita lihat ada pola di sana. Sebenarnya iblis ya, itu polanya juga enggak berubah. Iblis itu penipu, setuju? Nah, kalau dia setiap kali bicara, mencoba untuk melemparkan keraguan-raguan, caranya selalu lemparkan tipuan. Lucunya, anak Tuhan suka makan tipuannya. Padahal polanya sama. Saudara kalau main kartu, main kartu ya kan, kartu lawan udah tahu kita. Kita tahu kartu lawan, siapa yang menang, saudara? Harusnya kita kan, karena kita tahu kartu lawan. Harusnya kita yang menang kalau main kartu. Ini khotbah apa kok bahas main kartu? Ya tapi kalau dalam sebuah permainan, ketika kita tahu kartu lawan, harusnya kita menang. Tapi kalau masih kalah juga, itu namanya apa ya? Ada masalah dengan intelek ya? Atau, pastor aku tahu kartunya tapi lupa. Memori ada masalah. Memorinya lost ya, corrupted ya. Kalau memori card kita corrupted nggak bisa isi apalagi bahan. Ya, terus intelek bermasalah, nggak bisa diproses. Udah dikasih tahu berulang-ulang ya kan? Nggak bisa proses karena masalah di intelek. Imajinasi, kita suruh membayangkan, nggak bisa dia bayangkan. Ada orang-orang yang sedikit kurang di bagian salah satu elemen dari jiwa. Kalau saya ngomongnya jadi kasar ya, ada masalah di jiwa. Tapi maksud saya ada mungkin gangguan, kekurangan di dalam salah satu elemen di dalam jiwa. Katakan saudara sempurna, tidak ada masalah di dalam jiwa ini. 5 elemen bagus, tapi kok sering jatuh, kok sering ditipu. Padahal kartu lawan udah tahu, tapi asik-asik itu-itu aja. Jatuh lagi ke lubang yang sama. Juga ada pola, kejatuhan kita pun punya pola. Oleh sebab itu, solusi kita cuma satu, saudara. Firman Tuhan. Mengapa? Karena kalau bukan karena firman Tuhan, maka tidak ada yang akan bisa mengubah hidup seorang percaya. Katakanlah kita terima Yesus, kemudian tidak ada Alkitab, saudara. Kita semuanya berimajinasi sendiri, kita bilang bahwa Tuhan Yesus dulu waktu hidup sekitar 2000 tahun yang lalu, tapi nggak ada Alkitab nih. Wah, semua ngomong seenaknya. Kita berubah nggak pola pikir kita? Berubah, tapi makin kacau. Ya kan? Kita bikin teori baru. Karena kita anggap pengalaman masa lalu nggak jalan ini. Kita pernah ajar ini, nggak bisa. Ayo kita meeting lagi, ya kan? Apa yang kita mau ajar? Maka mereka ubah lagi gitu loh. Kita bukan, tugasnya bukan itu. Kita perlu meeting sama Tuhan saja, dengan firman Tuhan. Amin. Kita ke Bible Camp itu ibarat kita meeting, ada orang yang ngajar, Pastor Paul mengajar pada waktu itu, kita tinggal sepakat atau enggak aja. Kalau saya sepakat. Kenapa? Karena memang betul,
dalam jiwa itu 5 elemen itu selalu beruntun. Kalau misalkan kita sudah move on dari satu masalah, muncullah masalah baru. Challenge-nya datang. Polanya sama. Menyerang kemana? Memori kita, ya kan, intelek kita, imajinasi kita, emosinya kita. Akhirnya kita berkehendak dan tubuh kita mengeksekusi. Kalau kita pakai parameter hukum Taurat, nah berdosa lu. Nah berdosa lu. Dulu sebelum Yesus datang, mereka anggap hukum Taurat itu adalah ketika tubuh ini sudah melakukan baru dihitung. Betul kan? Setelah tereksekusi baru hitung. Kalau berzina itu harus dilakukan dulu, baru hitung. Tapi kalau Yesus mengatakan, walaupun itu terjadi di jiwa, masih memori, masih menghayal, sudah berzina. Berarti jiwa ini sebenarnya bagi Tuhan, ini sama dengan real. Tidak ada beda dengan kamu hayalkan dengan sudah jadi kenyataan. Enggak ada beda. Kamu membenci saudara itu terjadinya bukan di tubuh. Membenci orang itu enggak perlu mukul kan. Duduk aja, senyum aja bisa benci. Tubuh itu belum bereaksi, belum menunjukkan gejala. Tubuhnya belum masih santai, tapi jiwanya sudah emosi. Sudah benci, menghayal yang enggak-enggak. Inteleknya langsung muter, gimana aku mau balas dendam gitu. Itu udah benci, belum dilakukan, sudah membunuh. Berarti kan di dalam jiwa ini sangat penting saudara. Kalau memang ini sangat penting, kenapa kita enggak bahas? Kenapa kita enggak belajar untuk melakukan sesuatu? Karena itu Pastor Paul kan minta kita membaca Roma sampai 2 Tesalonika. Supaya apa? Jiwa kita itu mengalami pembaharuan seturut dengan firman. Nah, firman itu yang dia minta kita cari adalah identitas kita dalam Kristus. Supaya kita selaraskan otak kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, diselaraskan sama identitas kita dalam Kristus. Hanya orang-orang yang ikut Bible Camp yang paham ini kayaknya. Kalau enggak ikut Bible Camp, silakan tonton YouTube-nya. Untung kita rekam ya. Nanti coba tonton di YouTube-nya ya. Kemudian saudara selaraskan lagi ya kan, kira-kira apa sih maksud khotbah hari ini gitu loh. Jadi jiwa kita itu sebenarnya siapa yang kasih memori? Tuhan yang kasih kemampuan itu. Intelek, ini semua kan Tuhan yang kasih. Tapi kalau kita pakainya salah, atau kita nggak tahu caranya, itu lebih banyak mudarat daripada manfaat. Lebih banyak mencelakakan daripada bermanfaat. Iya, kita bisa melakukan sesuatu hanya dengan pola pikir kita. Kita bisa menciptakan sesuatu, gini loh, kalau orang ilmuwan itu sebenarnya kata orang gini ya, sesuatu itu tercipta 2 kali. Sebelum itu jadi kenyataan, dia tercipta dulu di pikiran dia. Kalau dia mau bangun gedung, sebelum gedungnya dibangun jadi kenyataan, dia terlebih dahulu membangunnya dalam pikiran, image, hayalan, angan-angan, intelek, hitungan. Dia sudah buat dulu itu. Di dalam jiwanya sudah terproses. Setelah itu tercipta dalam jiwa, dijadikanlah dalam realita. Jadi itu ilmuwan. Oleh sebab itu ilmuwan itu melatih pikirannya, melatih daya hayalnya, melatih daya hitungnya. Akhirnya mereka rasanya puas sekali ya dengan eksperimen yang mereka lakukan. Dan puji Tuhan mereka banyak menemukan vaksin, mereka banyak membuat kamera, lampu, ya kan? Banyak dari temuan-temuan saintis ini atau ilmuwan ini yang kita bisa nikmati hari ini. Siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Terus saudara dan saya katanya dalam Kristus. Apakah saudara bisa memiliki daya cipta seperti mereka? Para ilmuwan. Harusnya bisa. Tapi kalau kita nggak dikasih tahu, tidak ada dalam memori bahwa kita bisa suatu hari kelak, saya bisa jadi penemu. Enggak mungkin, kenapa? Enggak ada memori. Dari opung-opung nggak ada yang penemu. Menghilangkan barang ada, menemukan barang nggak ada. Dari histori nggak ada gitu kan. Maka kita kalau patokan sama memori itu, maka kita akan memutuskan.
memutuskan bahwa saya bukan saintis. Jadi saya adalah orang yang rendah hati. Saya tahu diri. Saya nggak mau menggantungkan cita-cita setinggi langit karena nanti kalau jatuh sakit. Karena kalau tinggi jatuhnya lebih sakit. Bagusan pendek-pendek aja. Kalau jatuh cuman dikit aja sakitnya. Wah, nampaknya berhikmat. Kedengarannya enak. Ya kan? Tidak usah repot. Kita ini kan orang tahu diri. Pastor, bukannya saya nggak mau punya impian ya. Bukannya saya nggak punya cita-cita ya. Tapi jangan sombong. Dalam Tuhan kita nggak boleh sombong kok, pastor. Nanti kalau kamu udah cita-citakan, nggak kejadian, nanti kecewa. Saya nggak mau. Saya sih udah puji Tuhan, udah kayak gitu. Boleh nggak kayak gitu? Kalau saudara mau, boleh. Itu kan hidupnya saudara. Iya kan? Tapi kalau saudara adalah keluarga saya mau katakan, jangan berhenti sampai di situ. Mengapa? Karena itulah posisi manusia yang sudah banyak jumlahnya di muka bumi ini. Saudara, hidup manusia yang seperti itu sudah banyak. Paling-paling orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang benar-benar melatih jiwanya kemudian dia memetik manfaat dari sana, paling-paling jumlahnya 20% paling banyak. 80%-nya nggak paham itu semua. Orang-orang pintar ini yang mengakalin mereka. Iya kan? Saya pernah lagi lihat survei, katanya jumlah dana, jumlah uang yang beredar di dunia, itu 80%-nya di tangan 20% orang. 20% pegang 80% uang dunia. Jadi yang 80% manusia pegang berapa? Pegang 20 aja. Itu pun rebutan. Makanya orang yang penghasilannya luar biasa juga, dikit jumlahnya. Ya kan? Kadang-kadang kita lihat jumlah pekerja, ya kan, yang kerja 2 tahun, mungkin bagi seseorang itu penghasilan sebulan. Orang lain harus kerja 2 tahun, 3 tahun. Di total, dia cukup sebulan. Penghasilan sudah segitu. Itu pun dia bilang dikit. Yang ini udah puji Tuhan. Jadi mau gimana? Boleh enggak? Boleh. Tapi mau berhenti enggak sampai di situ? Itu maksud saya. Kalau saudara enggak mau berhenti, maka saudara sebenarnya Kristus itu kan sebenarnya penuh ya. Penuh. Apakah saudara izinkan Kristus itu termanifestasi menjadi kenyataan dalam hidupmu? Karena Tuhan memang tidak pernah memaksa kita. Oke? Nah, oke. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat 2 Adam, ya, yang diajak bicara sama si iblis. Musuh kita kan tetap iblis kan? Iya, dia suka lempar lempar statement, lempar pernyataan, pola pikir, lempar-lempar berita gitu kan, buat kita itu bereaksi secara jiwa, membuat kita memorinya bekerja, inteleknya bekerja, emosi kita bekerja, imajinasi kita bekerja, akhirnya kita berkehendak sekian, seperti itu. Dan akhirnya kita salah gitu ya, salah. Syukurnya hari ini apapun yang terjadi, saudara sudah dalam Kristus, salah, saudara tetap dalam Kristus, cuman sayang waktunya. Itu aja yang saya mau maksud saudara. Sayang aja waktunya saudara jungkir balik gitu ya, jungkir balik memang dalam Kristus, tapi jungkir balik, habis waktunya, dijemput pulang sama Bapak. Sayang aja gitu ya. Oke, kita lihat di Kejadian 3. Kejadian 3, ya ini sederhana, tapi bagi saya ini sangat signifikan. Ya, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu ya, kok saya bisa baca ini? Ular itu berkata kepada perempuan itu. Berarti ada yang nonton ya, ular itu bicara sama perempuan itu. Tentulah, ini kata ularnya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu apa itu? Memori. Cak buka dulu memorimu, cak buka galeri fotomu itu, ada foto itu kan? Tahukah kamu kapan diambil foto itu? Nah, terus kita pun merenungkan, membayangkan, mengingat-ingat kan gitu kan? Nah itu waktu itu suamimu lagi selingkuh itu, wah marah, kan gitu kan? Nah kemudian katanya
jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Ya, berbalas pantun ya. Ingat enggak Tuhan pernah ngomong begitu? Kalau saya baca di Kejadian 2, saudara, itu dikasih tahu kepada Adam. Dan Adam pun waktu itu baru sendiri. Kemudian Adam menama-namai hewan-hewan. Setelah melakukan tugasnya, dibuat Tuhan tidur dia. Setelah tidur, dibangunnya seorang perempuan jadi pendampingnya. Setelah dapat pendamping, barulah kejadian ini. Berarti saya yakin Adam kasih tahu Hawa, nggak boleh kita makan buah itu, kan gitu. Nah, masalahnya kan dia berbalas pantun pakai firman Tuhan juga. Sudah benar itu? Sudah benar. Tuhan berfirman, semua pohon di dalam taman ini boleh kami makan kok, kecuali yang di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba. Ini ada tambahan di sana, saudara pasti sudah tahu, ya kan, AGF, ya kan. Pastor, kami tahu kok, ya kan. Hawa salah di situ, katanya jangan raba, ya kan. Saya rasa gini ya, ini enggak terlalu efek mau ditambah raba atau enggak, bukan gara-gara ditambah terus dia gagal, enggak ya. Karena jangan kamu makan atau raba, mungkin dia kasih standar lebih tinggi, raba pun enggak boleh, kan lebih bagus. Katakanlah dia salah ingat ya, jangan kau makan buahnya, taruhlah dia tambah, kepo, jangan kami makan, raba pun enggak boleh. Menambah enggak boleh raba pun saya rasa enggak terlalu masalah sebenarnya. Malah lebih bagus, lebih jauh lagi dari pohon itu. Tapi kan iblis enggak stop sampai di sana. Ya kan? Dia bilang lagi ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ya kan? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini informasi baru, saudara. Jadi iblis suka kasih informasi yang terkesan baru. Kalau dulu kamu pernah dengar bahwa firman Tuhan bilang, kalau kamu makan ini kan mati, bukan? Iya, sekali-kali enggak. Kalau kamu makan, tidak mati. Terus apalagi? Selain tidak mati, ini yang terjadi, ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya mau tanya saudara ya, dalam sampai ke ayat 5 ini, menurut saudara, iblis bohong gak sih? Bahwa dia akan jadi seperti Allah kalau makan ini. Apakah sebelum makan, Adam dan Hawa belum seperti Allah? Sudah. Kalau sudah, berarti iblis bohong. Hah? Enggak bohong. Kenapa Bu enggak bohong Bu? Karena memang setelah makan, betul dia tahu jadi yang baik dan jahat. Sebelum makan dia enggak tahu itu baik, itu jahat. Semuanya baik. Jadi enggak ada di memori itu jahat. Enggak ada di dalam intelek dia jahat itu kayak apa. Enggak ada dalam imajinasi dia itu jahat itu kayak apa gambarnya. Enggak ada emosi dia kalau jahat itu bisa jadi apa. Mati itu kayak apa, enggak ada feelingnya. Ini jiwa masih murni. Belum terkontaminasi. Memorinya masih bagus. Enggak ada memori jahat. Iya kan? Enggak ada imajinasi jahat. Semuanya baik-baik saja. Tapi lihat ya, setelah dia mengatakan begitu, ayat 6. Perempuan itu melihat. Kalau sudah namanya melihat, saudara. Perempuan itu kalau sudah melihat bahaya, saudara. Jangan sampailah dia lihat. Kalau udah lihat ngeri kali. Bang Herman pun udah senyum. Kawanku bilang kalau ditambah lagi jari telunjuk lebih bahaya. Ditunjuknya Pak, pengen ini. Layar sentuh lah itu. Tam. Kan gitu kan, istriku enggak kayak gitu. Makanya pegang erat-erat tangan istrimu. Kalau lagi ke mall, ya kan, jangan dia menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau sampai dia udah lihat,
Bahwa apa? Bahwa tas itu baik, bukan ya, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap. Bayangkan, imajinasinya udah kerja belum? Waduh, membayangkan. Emosinya udah dapat belum? Kelihatannya, ya kan? Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Emosinya udah bekerja nih. Karena apa? Karena memberi pengertian. Benar enggak? Benar enggak pohon itu memberi pengertian? Kalau kita simak, benar. Kalau kita simak baik-baik, bagus juga ya. Karena memang dia itu semuanya bagus. Berarti memang sebaiknya enggak usah dilihat. Kalau dilihat pasti bagus. Karena waktu itu dia polos, semuanya bagus. Semua pohon bagus. Tuhan juga nggak bilang pohon itu jelek, kan nggak? Pohon yang satu ini jangan dimakan. Semua boleh dimakan, kecuali satu. Kan dia nggak bilang jelek. Karena walaupun jelek tetap kelihatan bagus. Kenapa? Karena memang tidak ada yang jahat. Semuanya baik. Nah itu semuanya awalnya seperti itu. Kemudian karena memberi pengertian, lalu ia mengambil. Tubuhnya bereaksi kan? Tubuhnya mengeksekusi, petiklah buah itu ya, kemudian ambil dari buahnya dan dimakannya. Kemudian dia berikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Kalau dia bilang beri suami kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, berarti dari awal sampai akhir suaminya ada di situ. Ya kan? Berarti ada di situ. Dan suaminya pun memakannya. Tahu kenapa? Karena dia sayang istri. Apapun yang dikatakan istri, bagus. Polos kan? Jadi sebenarnya jiwa dia itu masih sangat polos, saudara. Cuman satu yang saya bisa simpulkan, dia nggak taat. Kan begitu. Dia nggak taat gitu aja. Sesimpel itu, saudara. Tapi kata simpel yang sekecil itu tidak taat menimbulkan maut. Dosa ketidaktaatan menimbulkan maut, saudara. Catat kata-kata saya. Gara-gara tidak taat, maut masuk dalam bumi, di dunia ini. Ya kan? Adam pertama itu membawa dosa masuk gara-gara tidak taat saja. Bukan karena pohonnya jelek, bukan karena pohonnya beracun. Cuman pohon itu jadi tahu baik dan jahat. Kalau enggak makan kan semua baik. Ya kan? Nah sekarang saya mau bandingkan kepada Adam kedua, saudara. Saudara coba ingat-ingat, kalau kejadian ini Adam dan Hawa posisinya lapar atau kenyang? Dalam hal ini tidak ada kata lapar, betul nggak? Karena di Taman Eden semuanya bagus. Pasti mereka makan sebelum lapar. Dan mereka pasti nggak ada yang namanya kekenyangan begah, nggak ada. Karena nggak ada sakit penyakit waktu itu. Nggak ada kayaknya susah buang air besar, nggak ada. Semuanya bagus kan. Karena kan intinya adalah semua baik. Taman Eden kira-kira gitu ya. Kayaknya benar-benar bagus sekali. Posisinya sempurna semua. Mungkin kalau makan pun dia tinggal perintah aja buahnya yang jatuh. Ya kan tinggal masuk mulut aja. Atau dia perintahkan jerapah tolong dulu petikkan dulu kan gitu kan. Dipetikkannya kan. Nah, singanya mungkin jadi binatang piaraan kan gitu kan. Tolong ambilkan dulu apel kan. Si singanya lari ke sana ambilin apel ke Adam. Mungkin kayak gitu. Katanya mengusahakan taman-taman yang begitu luas, mungkin dia dibantu sama hewan-hewan itu. Karena dia menguasai di sana kan gitu ya. Cuman nggak ada yang sepadan, makanya Tuhan kasih perempuan. Nah, sepadan lah ya kan, kemudian inilah yang terjadi saudara. Posisinya nggak lapar saudara, posisinya baik-baik. Tidak kekurangan satu apapun, tidak lemah, tidak posisi yang hidupku sempurna kecuali belum kumakan ini. Begitu kumakan lebih sempurna. Enggak kayak gitu. Justru posisi dia enggak kurang. Tapi yang kurangnya mungkin satu ya. Karena iblis bilang gini, ada satu informasi. Sebenarnya kamu kalau makan enggak mati, tapi kamu jadi kayak dia. Jadi kayak dia. Di ayat berikutnya kan ada dikatakan bahwa lalu Tuhan berfirmanlah kan ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi ini kan Tuhan mengaku bahwasanya setelah mereka makan, ini memang mereka telah menjadi seperti salah satu dari kita.
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan gak mau posisi yang tidak taat ini menjadi kekal. Tuhan tidak mau manusia yang diciptakan itu jadi tidak sesuai dengan harapan dia, rancangan dia, gak mau. Makanya jangan kasih makan pohon kehidupan. Oke, saudara tahu kisahnya kan? Tapi manusia menjadi sama seperti salah satu dari kita. Saya nggak tahu ya secara teologisnya gimana menjelaskan itu. Tapi saya pribadi dengan kebodohan saya, ya kan, ketidakpahaman saya secara teologis, bagi saya Tuhan itu kan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu-satunya pribadi dari Tuhan yang tiga Tritunggal ini, yang pernah ngalamin jadi manusia hanya Yesus kan. Dan Yesus merasakan itu semua. Yesus menjadi Adam, Adam kedua. Jadi di Taman Eden saja sudah tahu kisahnya bahwasanya Adam ini sudah sama dengan salah satu dari kita, yaitu pribadi Yesus yang jadi manusia. Tahu baik dan jahat. Yesus tahu nggak baik dan jahat? Tahu, karena dia jadi manusia. Tapi bisa overcome, bisa overcome itu apa? Bisa menaklukkan. Karena kita nggak bisa handle. Kalau kita dikasih tahu, Pak, ini baik ya Pak, tapi Pak ini jahat, jangan Bapak lakukan ya Pak. Diajarin kayak gitu. Tapi nyatanya kita lakukan juga yang jahat. Yang baik pun nggak kita lakukan, kan gitu. Itu masalahnya. Jadi tahu pun percuma. Pohon ini pohonnya adalah pengetahuan baik dan jahat. Pertanyaan saya, sudah tahu so what? Nggak mampu. Pohon ini cuma pengetahuan. Berarti kalau firman Tuhan sampai jadi pengetahuan saja, ini akibatnya. Kita nggak mau hanya tahu tentang firman Tuhan. Oh, saya tahu pastor, di situ kalau nggak salah ayatnya di sini. Di kitab ini ada referensinya kayak ensiklopedia berjalan. Ya, bukan itu poinnya. Ya, oke. Nah, kita lihat di Matius 4. Kalau tadi Kejadian 3, sekarang Matius 4. Sama-sama kitab pertama, ya, kitab pertama. Nah, di sini Yesus dicobai. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh, R-nya besar loh ya, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar. Namanya sudah lapar, saudara, dan dia tahu namanya lapar harus makan. Kan gitu ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, katanya. Ini kan kejadian ini, saudara harus ingat ya, pakai memori lagi. Ini kan sebenarnya Yesus telah dibaptis. Setelah ada bukti Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk seperti burung merpati, kemudian ada suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan mengendorse anaknya. Inilah anakku, kan gitu kan, udah clear. Sekarang itu firman Tuhan kan. Jadi bayangkan ya kalau saudara posisinya Yesus ya. Oke, posisinya Yesus nih. Saudara sudah diteguhkan lewat firman. Engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Tuhan bilang begitu nih. Oke, nah besoknya posisinya lapar. Saudara ditantang, dilemparlah sama iblis statement ini, jika engkau anak Allah. Ya kan? Saudara pernah nggak sih mengalami pencobaan seperti ini? Ketika ada masalah, saudara nggak tahu cara menghadapinya, ya kan? Seperti ada suara, memang nggak ada suaranya, tapi seperti ada suara keraguan-raguan dalam hati saudara, bertanya begini kepada saudara, dalam hati saudara. Kalau engkau betul anak Allah, harusnya masalah ini selesai. Coba doa. Ku kasih waktu 1 minggu, selesai enggak? Kalau engkau anak Allah harusnya selesai. Udah ku kasih waktu loh 1 minggu. Coba doakan. Atau sakit, jika engkau anak Allah, sembuhlah dari penyakit. Doakan, kan kamu bilang berkuasa. Enggak ada nama lain ya kan, yang tidak tunduk di bawah nama Yesus. Pakai nama Yesus, doakan. Kalau kamu benar anak Allah. Sampai kamu nanti sudah baca Roma sampai 2 Tesalonika. Dalam Kristus, dalam Dia, melalui Kristus,
Yesus, saudara, Pastor Paul bilang, saudara nggak mungkin menjalani kehidupan seperti yang Yesus jalani. Tapi saya mau kasih pernyataan bahwa kan kamu percaya kamu dalam Kristus. Kamu percaya kamu dalam Kristus. Kristus yang kayak apa? Kristus yang tidak bisa dibohongi iblis. Iya kan? Cuma satu yang nggak boleh, kok dia makan? Datang ini memang harus makan. Saatnya makan, buka puasa. Bisa nggak batu jadi roti? Bisa. Kan? Lu jual, gua beli. Orang Cina pun suka ngomong gitu. Lu jual, gua beli. Ya kan? Lu baik sama gua lebih baik lagi sama kau. Kan gitu kan. Entah apa poinnya, nggak tahu. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Itu kan biasa ya. Kok sombong pula gitu. Kalau kau jahat sama aku lebih jahat lagi. Ya semua orang kayak gitu. Apa bedanya aku? Kalau aku diinjak nanti jadi pengalaman masa lalu, memori, ya kan, emosilah aku. Akhirnya kehendakku adalah tidak mau aku ngomong. Gimana? Iya betul lapar. Imajinasinya gimana? Wah seandainya batu ini bisa diubah jadi roti, kenyanglah perutku. Kan gitu, membayangkan. Akhirnya putuskan buat batu jadi roti. Tapi Yesus enggak. Maksudnya gini, kalau Yesus mau bisa, tapi poinnya bukan karena iblis. Next. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya pikir ini omongan, iblis nggak perlu dengar. Maksudnya walaupun ini Yesus bicara sama iblis kayak begitu, nggak ada gunanya ngomong kayak gitu sama iblis sebenarnya. Ini gunanya untuk kita yang baca. Paham ya saudara? Kalau ini bukan gunanya untuk kita, ngapain dicatat? Percakapan sama iblis itu nggak ada gunanya. Tapi kalau itu tercatat, gunanya untuk kita. Supaya jangan dibohongin, ini kartunya dia. Jadi Yesus sebenarnya mempermalukan iblis untuk kita baca hari ini. Ya kan? Bahwa bukan soal roti. Ingat ya, bukan dari roti saja. Kalau bukan dari roti saja berarti termasuk roti kan? Kita memang harus makan kan? Iya, tetapi bukan dari itu saja. Jadi hidup kita itu maksudnya gini, Yesus itu sedang mengextend hidup kita. Manusia hidup itu bukan tubuh tok. Bukan perkara perut tok. Tapi jiwa kita, roh kita, ini kan harus utuh tiga-tiganya. Makanya yang dua ini apa? Firman Tuhan. Kalau roti cuma bisa penuhi daging atau tubuh. Jiwa dan roh itu makanannya firman. Jadi iblis suka mengajak manusia pikir di level tubuh. Lihatlah badanmu aja lemah kayak gini. Mana bisa kamu penginjilan. Kan gitu. Ah kamu aja masih kekurangan. Gimana kamu bisa memberitakan kabar baik? Ah kamu aja keluarga masih begini. Mana bisa kamu jadi berkat? Kan gitu kan. Padahal untuk jadi berkat bukan perkara orang harus sempurna dulu segala macam. Kenapa? Kalau tunggu sempurna nggak akan kesampaian saudara. Paulus sampai mati pun dia tetap pasti menganggap dia nggak sempurna. Saudara setuju nggak? Tapi dia sudah melakukan panggilannya dengan luar biasa. Pertanyaannya, Yoel mau berangkat nih. Posisinya sempurna nggak? Bisa kita jadi sempurna kalau kita masuk dalam pribadi Yesus. Kalau kita dalam pribadi yang sempurna, maka kita sempurna. Cuman pribadi yang sempurna itu pun suka dilempar pernyataan begini. Walaupun sempurna, mana tunjukkan dulu kesempurnaanmu. Take me out, ya kan? Pria sejati, tunjukkan dirimu. Pesonamu ya. Pria sejati, tunjukkan pesonamu kan gitu kan. Kita kadang-kadang dipancing untuk tunjukkan pesona. Buktikan dulu kamu anak Tuhan. Buktikan dulu anak Tuhan. Buktinya bukan anak Tuhan lebih sukses dari kamu. Mana mungkin kamu bisa, kamu nggak layak gitu ya. Kamu nggak layak. Jadi yang digoncang oleh iblis adalah identitas. Coba balik ke ayat sebelumnya. Ayat 3. Jika engkau anak Allah, berarti yang digoyang bukan soal makanan sebenarnya, identitas. Itu yang mau digoyang. Kalau itu bisa runtuh, selesai sudah.
betul juga ya, aku bukan anak Tuhan kalau kayak gitu. Soalnya aku ubah dalam nama Yesus, nggak bisa berubah. Batu tetap batu, makin keras pula. Ya kan, persoalanku makin keras. Bukannya lunak jadi makanan. Waduh, berarti betul, aku bukan anak Tuhan. Jadi, kalau saya ya mungkin ngalamin hal seperti ini, maka saya akan bilang, bukan urusanmu. Kalau iblis bilang, jika engkau anak Allah, iya aku memang anak Allah. Jika engkau anak Allah, buktikanlah. Tidak perlu. Yesus saja nggak buktikan, masa aku lebih hebat? Betul kan? Yesus saja nggak perlu buktiin, masa kamu mau buktiin? Berarti ada sesuatu yang kita sebut stabil ya. Kestabilannya Yesus itu mentok banget sebagai manusia. Adam kedua. Dalam konteks ini coba lihat Yesus sebagai manusia aja, nggak usah lihat dia itu sebagai Tuhan dulu. Dia adalah manusia nih. Dan dia itu benar-benar stabil. Sepertinya dasarnya kokoh. Kalau Rasul Paulus bilang berakarlah dalam Kristus. Kristus berakar kemana waktu jadi manusia? Iya kan? Kita berakar dalam Kristus. Diajar begitu. Tapi Yesus waktu jadi manusia berakar ke siapa? Karena dia itu firman yang jadi manusia, dia berakar pada diri sendiri. Berarti dia kokoh, udah pasti. Kalau dia goyang-goyang, kita mana mungkin percaya Yesus. Ini Tuhan apa? Ini manusia yang jadi Tuhan. Karena dia manusia, mungkin dia sempurna, dia jadi Tuhan. Ini bukan loh, dia Tuhan yang sempurna jadi manusia. Itu bedanya. Kalau agama mungkin ngajarin kita supaya kita sempurna, mudah-mudahan lahir jadi dewa. Itu kan banyak filmnya sekarang kan. Ada Thor. Udah nonton Thor? Manor Thor? Enggak, bukan. Yang apa itu? Marvel ya? Iya kan? Itu kan ada Zeus, ada dewa-dewa. Itu mereka bunuh-bunuhan sesama dewa. Jadi kok bisa jadi dewa ya? Ya kalau dia kelakuannya baik sebagai manusia, nanti dia mudah-mudahan lahirnya jadi alam dewa gitu. Itu yang diajarkan keyakinan-keyakinan di dunia ini gitu. Tapi Tuhan bukan dewa yang jadi manusia. Bukan dewa juga, dia Tuhan pencipta. Kalau dewa yang dimaksud masih bisa dibunuh-bunuh di dalam cerita ya. Udah jadi dewa pun bisa dibunuh, saya lucu juga nontonnya ya. Udah jadi dewa masih bisa dibunuh. Jadi ya itu cerita saudara. Cerita. Tapi kalau si penciptanya langsung turun, saya rasa Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau kita lihat di Kejadian 3, yang gagal manusia. Tapi itu Tuhan sayang. Itu anaknya. Dia tanggung jawab. Caranya gimana? Dia jadi pengganti. Kata pengganti ini saudara, replacement, ini adalah kata kunci. Kenapa? Karena kalau tidak digantikan, itu tidak akan bisa kita perbaiki. Kalau saudara Adam 1 memperbaiki diri lewat keturunannya, perbaiki diri terus, nggak berhasil. Sudah terbukti kan? Memperbaiki terus, generasi ke generasi, perbaiki, makin parah. Hanya satu jalannya, replacement. Adam kedua, Tuhan langsung datang jadi manusia, berikan hidupnya. Saudara, terima dia, terima posisinya, langsung jadi ciptaan baru. Itu yang bisa, replacement baru bisa. Berarti kalau kita mau replace sesuatu dalam jiwa, karena saya cukup sampai di percobaan yang pertama aja, tidak perlu lagi Yesus dicoba yang kedua. Mengapa? Ini cukup memberi gambaran kepada kita bahwa sebenarnya identitas kita yang baru yang kita terima hanya sekedar simple terima Yesus. Selanjutnya PR kita apa? Roh sudah hidup, tidak akan mati lagi, dan roh ini sempurna, jiwa kita yang up and down, tubuh kita itu yang bisa lapar lagi, ya kan, nanti makan, lapar lagi. Tapi udah makan, ya udah jam berapa, lapar lagi, sampai kita mati. Kalau roh itu udah aman kan, jiwa dan tubuh, ini pergumulan kita saudara, sampai kita mati saudara. Yang saya mau bilang, tubuh ganti tubuh, jiwa ganti jiwa, replacement. Kalau saudara memori, intelek, imajinasi, emosi dan kehendak tidak di-replace dengan firman Tuhan saudara, maka yang ada di memori itu saja, dendamlah terus saudara dalam hidupmu. Kisah-kisah yang di masa lampau, di mana engkau tersakiti,
Ya kan, jadi kepahitan. Saudara benci banget gitu ya. Kecewa sama laki-laki, kecewa sama perempuan, akhirnya melenceng mereka. Karena terlalu pintar. Kalau nggak bisa kayak gini, begini, cari jalan terus, cari jalan. Inteleknya bekerja terus. Tidak ada firman Tuhan yang masuk. Ya kan, ketemu kawan di dunia, terima nasihat. Wah, kalau aku jadi kau, aku udah gini. Betul juga ya, langsung menghayal. Betul juga kata kawan ini. Kalau aku nggak seperti yang dia bilang, aku pasti dianggap bodoh. Aku harus ambil tindakan ini. Oke lah, besok aku jumpa dia, aku kasih tahu sama dia. Ya kan, aku belak-belakan aja. Aku orangnya kayak gitu memang. Oke, aku akan tunjukkan siapa aku. Jika engkau anak Allah, enggak, aku enggak mau jadi anak Allah. Aku adalah aku. Itu kan kata Tuhan, aku adalah aku. Tapi kita bilang, aku adalah aku memang kayak gini. Saudara, itu enggak ada replacement berarti. Saudara enggak paham apa arti ciptaan baru. Saudara kayak biasa dunia ini. Waktu terjadi masalah bereaksi seperti itu. Kita dalam Kristus ada masalah, bereaksi juga kayak gitu. Berarti itu membuktikan tidak ada replacement, tidak ada penggantian, tidak ada pengganti. Pasokan informasi yang kita terima tidak ada bedanya dengan yang diterima orang dunia. Padahal harusnya kita terima firman Tuhan. Kita harus makan dari firman Tuhan, bukan hanya roti saja, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kalau misalnya kita baca Roma sampai 2 Tesalonika, itu adalah makanan bagi kita, maka makanlah sesering mungkin kan. Nah waktu kita makan, terjadi perubahan. Karena jiwa kita itu diperbaharui. Rohnya sudah aman, jiwa diperbaharui, tubuh kita menjadi lebih sehat secara tidak sadar. Ya kan? Tidak ada lagi orang yang perlu ngasih tahu, ya kan? Pak, jangan konsumsi ini. Pak, jangan makan makanan tidak sehat. Bu, jangan seperti ini ngomong sama anak. Ya kan? Mengajar anak itu enggak usah manusia yang ajarkan lagi, saudara. Kenapa? Pada saat kita belajar sendiri dari firman Tuhan itu menggantikan pikiran kita, memori kita digantikan sama firman Tuhan. Kita hayalkan, yang kita hayalkan imajinasinya adalah firman. Kan katanya pikirkan semua yang di atas, yang sedap didengar, yang manis. Kan gitu kan? Pikirkan hal-hal di atas di mana Kristus berada. Itu sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal, tapi kita lakukan. Kenapa kita lakukan? Karena itu firman Tuhan. Daripada kita lakukan firman iblis. Ya kan? Hawa aja melakukan yang ular bilang. Sekarang firman Tuhan ada, kenapa enggak kita lakukan? Kan gitu. Izinkan itu mengganti posisinya yang ada di memori kita. Memori itu cara kerjanya ya, setahu saya ya saudara, enggak tahu saudara setuju atau enggak. Memori itu lebih gampang mengingat yang sering kita lakukan, setuju? Ya kan? Yang paling sering kita lakukan, alam bawah sadarmu bisa jawab. Buktinya kalau kita ke kantor ya kan? Oke, setiap pagi bangun, mandi, habis selesai semua, makan ya kan, kemudian mau berangkat nih, arahnya ke kantor melulu. Kenapa? Karena sering lakukan. Sering, memori, alam bawah sadar. Akhirnya refleks kita lakukan. Kemudian memori juga gampang mengingat yang pertama kali kita lakukan. Contohnya, pertama kali naik pesawat. Bang Jack kapan itu? Seru nggak yang pertama? Ada posting di Facebook kalau nggak salah waktu itu ya. Ada yang kasih tahu, pegangan bang, pegangan. Siapa itu yang bilang? Pegangan ya, yang kenceng pegangan sama kayak di angkot gitu ya. Nah, sesuatu yang pertama kita lakukan itu pasti memorinya lebih kental. Kalau yang udah berapa kali naik pesawat? 8 ya. Yang keempat kali kemana? Bingung nggak? Yang pertama kali kemana? Itu, gampang ingat. Yang pertama gampang ingat. Yang terakhir kali kemana? Itu. Yang tengah-tengah lupa kan? Iya. yang pertama kali, yang terakhir kali, yang sering-sering, itu gampang ingat. Jadi kalau itu di-replace dengan firman Tuhan, yang sering-sering kita dengar adalah firman. Awal-awal kita bangun pagi, firman. Waktu akhir-akhir kita mau tidur, firman misalnya. Wah, itu lebih gampang lagi. Itu yang terjadi di memori. Tapi kalau misalnya berita soal COVID,
Yang sering kita dengar COVID. Nampak orang yang nggak COVID pun belum COVID kau. Jadi dia yang aneh. Yang belum COVID yang aneh. Kenapa? Karena memorinya nggak ada yang nggak kena COVID. Masa kau nggak kena? Intelek nggak bisa terima. Masa nggak kena? Kok bisa? Jangan-jangan kau udah kena tapi kau nggak tahu, kan gitu? Yang nggak kena yang jadi salah. Karena itu yang kita renungkan siang dan malam. Katanya renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Yang kita renungkan berita-berita, YouTube. Kalau Pastor Paul bilang YouTube. Di Facebook kamu baca-baca kan. Si A sudah kayak gini, si B sudah kayak gini, resahlah hatimu. Nah itu semua jiwa bergejolak. Kita membanding-bandingkan siapa lebih bahagia gitu kan. Seandainya suamiku kayak suami dia. Seandainya istriku seperti istri dia, kan gitu. Seandainya aku belum married, yang belum married, seandainya aku sudah married hari ini. Mikir yang enggak gitu ya, yang enggak ada pada dia. Yang sudah ada sama dia pun digoncang. Jika engkau anak Allah, sudah anak Allah belum? Sudah. Jika engkau anak Allah, maka langsung tampar aja. Diam kau, jangan lanjutkan. Jika engkau anak Allah, diam, aku memang anak Allah. Udah. Jangan ajak ngomong saudara. Soalnya kalau melihat dari Hawa di Kejadian, karena dia lihatlah pohon ini. Betul juga ya. Betul juga ya. Harusnya kan si ularnya ditampar aja langsung, jadiin sop. Dulu nggak ada, soalnya belum ada pembunuhan. Ya, ular masih lucu gitu ya. Iyalah kan semua baik. Kan gak ada yang jahat, ya kan? Ular paling cerdik bagus kan? Bagus. Ular adalah binatang paling cerdik. Bagus kan cerdik itu? Cerdik itu nggak negatif loh, bagus itu. Begitu makan baru tahu jahat. Jadi baik dan jahat bukan persoalan kita. Ya kan? Yang jadi persoalan adalah jika engkau anak Allah maka cukup sudah. Nggak usah bukti, nggak usah apa-apa. Tapi saat jiwamu sudah dipenuhi firman Tuhan, kamu akan terbukti dengan sendirinya. Amin. Karena itu cara berbuah. Yang Pastor Paul bilang berakar saja. Yang penting kamu tetap di dalam tanah, berakar ke bawah, di mana ada air, di mana ada firman, nanti buah itu otomatis muncul. Berarti apa? Untuk berubah dalam hidupmu, jika engkau anak Allah mengubah ini semua, nggak perlu kamu ubah. Kamu tetap saja menjadi anak Allah, otomatis berubah. Amin. Otomatis berubah. Memang ini nggak masuk akal. Nggak apa-apa. Karena kita sedang menyembah Tuhan yang memang tidak masuk akal. Kalau dia bisa diprediksi ya kan, kayak misalnya, pokoknya aku kalau lakukan ini pasti Tuhan begini. Kalau aku lakukan ini pasti Tuhan begini. Kita yang atur nanti. Dia bukan Tuhan lagi. Dia robot. Pokoknya aku doanya kayak gini pasti jawabannya gini. Kalau jawabannya enggak begini mungkin doanya salah. Tanya lagi sama orang yang agak ngerti. Gimana kamu berdoa? Oh gini ya, oke aku ubah. Doa tap. Betul Tuhan jawab. Berarti Tuhan robot. Kita cari password. Aduh kunci yang Anda masukkan salah. Coba sekali lagi. 3 kali salah. Tunggu 10 menit. Tunggulah. Nanti coba lagi. Benar gitu ya. Terus ingat. Memori passwordnya. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Saya percaya hidup saudara akan berubah. Amin. Tapi bukan karena saudara mengupayakannya, tetapi saudara tetap tinggal dalam firman itu sendiri. Amin.